Yang saya cintai anak-anakku semua kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kalian semua sudah naik kelas 12. Saya ucapkan selamat. Kalian sudah kelas 12. Sebentar lagi kalian lulus. Dan sebelum lulus ada satu syaratnya, yaitu kalian melaksanakan prakrin. Untuk pelaksanaan prakrin, tolong kalian laksanakan dengan sungguh-sungguh, karena prakrin itu nanti sebagai bekal kalian setelah kalian lulus. Itu nanti dunia usaha, dunia industri, itu seperti yang sudah kalian laksanakan di prakrin ini. Untuk anak-anakku semua di kelas 12 ini nanti, untuk guru pengampu produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK, itu nanti guru pengampunya saya. Sebelum kita mulai untuk pembahasan materi di hari yang cerah ini, alangkah baiknya kalian mungkin ada yang sudah mengenal saya, sering melihat saya, tahu nama saya, tapi baru di kelas 12 ini kalian baru saya ajar untuk mata pelajaran di PKK ini. Untuk anak-anakku semua di kelas 12, di kelas kalian itu nanti guru pengampunya saya untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, nama saya Joko Susilo SPD MPD. Saya S1 saya di Jakarta. Setelah saya lulus dari SMK, saya melanjutkan S1 di Jakarta. Terus untuk S2 saya itu di Solo, di Universitas 11 Maret. Untuk tanggal lahir sendiri, saya lahir di Grobogan 10 September 1985. Jadi tanggal 10 September 2021 itu nanti usia saya genap 36 tahun. Dan saat ini saya memiliki satu anak, dan anak saya sekarang sudah kelas 6 SD. Di SMK sini, di SMK Yati Godong, selain sebagai guru produk kreatif dan kewirausahaan, saya juga diberi amanah oleh sekolah sebagai ketua BKK, Bursa Kerja Khusus. Apa itu BKK? Jadi BKK sendiri itu nanti yang akan mencarikan pekerjaan untuk kalian semua setelah nanti kalian lulus dari SMK Yatbi ini. Makanya untuk anak-anakku semua, tolong ini mumpung masih ada 1 tahun lagi, tolong kalian serius untuk belajarnya, serius untuk prakrinnya, biar ilmu yang kalian dapatkan itu nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk BKK sendiri, strukturnya pembina BKK itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Maskuri ST MPD. Untuk ketuanya saya sendiri, dan sekretarisnya oleh Bapak Ahmad Muftofiin. Lanjut. Untuk anak-anakku semua, kalian itu sekolah di SMK sangat beruntung. Kenapa? Karena kalian itu nanti setelah lulus dari SMK, di slide dijelaskan SMK menuju BMW. Apa itu BMW? B-nya itu bekerja. Jadi nanti setelah kalian lulus dari SMK Yatbi ini, kalian siap bekerja sesuai dengan keahlian, keterampilan kalian yang diberikan oleh sekolah. Itu nanti bisa kalian terapkan di dunia usaha, dunia industri. Selanjutnya, M-nya melanjutkan. Jadi untuk anak-anakku semua, nanti kalian setelah lulus dari sini, anak-anak SMK itu juga bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Saya ambil contoh saya,
saya itu dulu juga lulusan SMK. Setelah saya lulus dari SMK, saya melanjutkan S1, kemudian melanjutkan lagi di S2. Jadi untuk kalian semua nggak usah khawatir. Jadi untuk anak SMK itu bisa melanjutkan ke universitas atau tempat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya W itu wirausaha. Untuk anak-anakku semua di SMK Yati itu nanti untuk mata pelajaran kewirausahaannya itu nanti diberikan di kelas 11 dan di kelas 12. Jadi untuk kalian yang ingin berwirausaha, nanti ilmunya bisa kalian dapatkan di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya di kelas 12 ini nanti saya mengajar kalian di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Karena waktunya semakin cepat, mari kita langsung membahas ke pelajaran. Untuk bab 1 yang akan kita bahas di kelas 12 semester pertama itu nanti mengenai produksi massal. Jadi seperti yang slide yang sudah kalian lihat, itu merupakan salah satu contoh produksi massal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu memahami konsep produksi massal. Yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Nanti kita bahas bersama-sama perencanaan dan peramalan itu seperti apa maksudnya. Terus yang ketiga, pengukuran keberhasilan produksi massal. Dan yang terakhir, mengenai tahapan-tahapan pada produksi massal. Untuk yang A, hakikat dan konsep produksi massal. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bahas dulu tentang pengertian dari produksi massal. Mungkin dari kalian, saya sangat yakin sekali kalau kalian itu sebenarnya udah tahu apa itu produksi massal itu apa. Tapi untuk menyampaikannya, untuk mengungkapkan, untuk menjelaskannya itu yang kalian itu biasanya agak kerepotan. Kita bahas dulu sebelum kita membahas tentang pengertian produksi massal, kita harus tahu apa itu produksi. Menurut teori, produksi itu kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi secara simpelnya seperti ini. Jadi jika nanti kalian bisa membuat atau menciptakan sebuah produk atau barang, itu nanti yang dinamakan produksi. Contoh, jadi setelah lulus dari sini, kalian membuka usaha berjualan tahu atau tempe. Jadi dalam nanti kalian membuat tahu atau tempe itu namanya produksi. Maksudnya seperti itu. Jadi secara simpelnya, produksi itu menghasilkan atau membuat suatu barang. Sedangkan untuk massalnya sendiri, menurut teori, mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi artinya massal sendiri di sini itu melibatkan banyak orang dalam jumlah yang besar. Jadi kalau dalam jumlah yang banyak atau besar itu namanya massal. Sehingga jika produksi dan massal itu dijadikan digabungkan dalam satu pengertian, menurut teori artinya produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu. Jadi barangnya itu apa yang kalian bikin itu namanya tertentu apa aja yang sudah ditentukan oleh standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Secara gampangnya seperti ini, saya ambil contoh. Jadi jika nanti kalian setelah lulus dari sini membuat suatu barang dengan jumlah yang banyak, itu namanya produksi massal.
dan di teori ini juga dijelaskan dengan menggunakan standar spesifikasinya. Jadi setiap produk, setiap negara itu pasti memiliki standarnya masing-masing. Saya ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia memiliki standar yang namanya SNI, Standar Nasional di Indonesia. Standar Nasional Indonesia. Terus di Korea itu ada standarnya masing-masing. Di Jepang, di India, dan di negara-negara lain itu pasti memiliki standarnya masing-masing. Oh ya, untuk contohnya saya ambil contoh Indomie. Dulu pertama kali Indomie dijual di Korea itu dipulangin dari negara Korea sana. Kenapa? Karena standar Indomie yang ada di Korea sama di Indonesia itu beda. Jadi di Korea itu untuk penggunaan micin atau penyedap makanan itu dibatasin. Jadi boleh menggunakan tapi dengan jumlah yang terbatas. Makanya waktu pertama kali Indomie dijual di Korea, diekspor ke Korea, itu ditolak, dipulangin lagi. Karena untuk standar spesifikasinya atau standarnya di Korea itu nggak sama dengan di Indonesia. Satu lagi, saya ambil contoh di slide itu kendaraan. Saya ambil contoh kendaraan. Jadi nanti kalau kalian berkunjung ke atau liburan ke India, jika kalian perhatikan, jadi di India sama di Indonesia itu standarnya itu karena standar kendaraannya beda, maka nanti bisa kalian lihatin. Jadi bentuknya itu antara untuk pijakan kaki di kendaraan yang ada di India sama yang ada di Indonesia itu beda. Jadi kalau di Indonesia itu lebih di sampingnya itu lebih agak lebar lagi dibandingkan dengan yang di Indonesia. Karena di India itu mayoritas masyarakatnya, khususnya perempuan, itu nanti menggunakan kain adat tradisionalnya sana atau sari. Jadi mereka kalau menggunakan kendaraan, jadi duduknya itu nggak seperti di tempat kita. Jadi mereka itu duduknya miring dan kakinya itu semua di sebelah kiri semua. Makanya untuk pijakan kaki yang sebelah kiri di India itu kendaraannya lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Jadi nanti jika kalian pergi ke negara mana atau bekerja di negara luar negeri, itu kalau kalian mencari produk yang ada di Indonesia juga ada. Saya ambil contoh, kalian mencari minuman yang ada di sini, di luar negeri juga ada. Mie instan, cari di sini, di luar negeri juga ada. Obat, terus kendaraan apa juga ada. Tapi sama atau beda, tergantung negaranya itu. Standarnya negaranya itu seperti apa. Jadi kalau beda ya berbeda. Tapi kalau standarnya itu sama dengan Indonesia, ya bentuknya juga sama. Makanya untuk kendaraan sendiri dan produk lainnya itu harus disesuaikan dengan standar di suatu negara tersebut. Dan untuk penjelasan ini nanti kalau kurang jelas bisa kalian japri ke nomor saya yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, sebelum kita bahas mengenai ciri-ciri dari produksi massal, bisa kalian lihat di slide. Itu merupakan alumni dari SMK Yatpi. Mereka sekarang bekerja di PT GS Baterai. Jadi untuk kalian semua yang minat kerja di GS Baterai, itu nanti setelah lulus bisa mencoba untuk melamar di sana. Tapi pesan saya, jika kalian ingin kerja di sana, tolong mulai dari sekarang fisik kalian harus kalian jaga, karena untuk masuk di GS sendiri itu tidak mudah, harus dengan proses seleksi yang sangat ketat. Untuk jurusan TKJ itu bisa, TKR juga bisa, TITL juga bisa. Jadi untuk kalian yang ingin kerja di GS bisa kalian siapin dari sekarang. Jadi untuk bekerja sendiri itu kalian nggak perlu sampai jauh di luar negeri, kalau bisa cari yang di Indonesia aja, karena untuk memajukan bangsa Indonesia, tapi harus bekerja di perusahaan yang gajinya tinggi.
Saya ambil contoh di GS ini, itu yang pakai masker kuning, itu namanya Sabta Yoga. Itu beberapa hari lalu juga main ke sekolah. Terus saya tanyain, Mas Yoga gimana di sana, enak nggak? Alhamdulillah enak Pak, di sana makan dikasih, gajinya gimana? Gajinya hampir 7 sekian, jadi hampir 8 juta, tergantung nanti lemburnya seperti apa. Semakin banyak lembur, gajinya juga semakin besar. Lanjut, untuk ciri-ciri dari produksi massal, kalau tadi sudah kita bahas mengenai pengertian dari produksi massal, produksi itu apa, massal itu apa, dan pengertian dari produksi massal itu apa. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari produksi massal. Jadi, suatu produk bisa dikatakan dia itu produksi massal jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yang A, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Suatu produk dikatakan dia produksi massal jika dia itu memproduksinya dalam jumlah yang besar. Saya ambil contoh PT GS Baterai. Jadi, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu PT GS Baterai itu pabrik apa. Jadi, saya jelaskan sedikit. Jadi, PT GS Baterai itu salah satu anak cabang dari Astra. Jadi, kalau kalian menggunakan kendaraan yang bikinan Astra, itu saya ambil contoh Honda. Di Honda itu semua spare part-nya, khususnya bagian aki, itu nanti yang ngedrop itu dari PT GS. Jadi, untuk kalian yang motornya Honda, itu akinya itu dari GS ini, dari GS Baterai. Jadi, PT GS sendiri ini itu perusahaannya ini di dua tempat, yang pertama di Semarang dan satunya di Jakarta. Dan semua perusahaan dari Astra Group itu hampir semuanya itu di Jakarta semua. Hanya PT GS ini yang di Semarang. Tapi untuk SMK Yatpi sendiri itu sudah bekerja samanya dengan GS yang di Semarang. Makanya untuk PT GS sendiri kita setiap bulan pasti mengirimkan anak kita atau alumni SMK Yatpi ke PT GS tersebut. Makanya nanti kalau kalian keterima di GS, itu nanti di sana ketemu kakak kelas kalian semua. Karena kita setiap bulan pasti ngirim untuk anak kita ke sana, alumni kita ke sana. Untuk bulan ini itu kemarin saya hari Kamis itu nganterin alumni kita juga dari ke GS ini. Itu 5 anak dari jurusan TKR, TKJ, listrik. Jadi semua jurusan ada seperti itu. Terus lanjut lagi ya, karena waktunya juga semakin berjalan. Yang B, biaya per unit rendah. Jadi produksi massal, karena dia itu bikinnya dalam jumlah yang besar, maka biaya per unitnya akan rendah. Jadi semakin produk itu dibikin dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar, maka biayanya itu akan semakin ringan. Saya ambil contoh. Jadi, kalau kalian membuat barang dengan jumlah yang sedikit sama dengan jumlah yang banyak, maka itu nanti jatuhnya semakin banyak kalian memproduksi, itu biayanya itu akan semakin rendah. Maksud yang B itu seperti itu. Terus yang C, produksi massal itu bertujuan untuk menguasai pasar, karena yang dibikin itu banyak, makanya dia itu tujuannya untuk menguasai pasar. Seperti itu. Saya ambil contoh PT GS. PT GS ini setiap bulan itu bisa minta berapa ribu aki. Tujuannya apa? Biar semua orang itu bisa pakai aki dari GS ini semua. Maksudnya seperti itu. Jadi salah satu ciri yang ketiga, yang C, itu tujuannya untuk menguasai pasar. Terus yang D, produksi massal dijual di pasar bebas. Jadi namanya produk dalam jumlah banyak, jadi dia berpikir gimana caranya produknya itu cepat habis. Makanya dia menjualnya itu kalau bisa semakin banyak dia jual, itu semakin bagus. Saya ambil contoh seperti ini. Kalian mencari
AGGS ini dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada, karena ciri-ciri dari produksi massal seperti itu. Selain itu, kita ambil contoh mie instan. Kalian mau nyari mie instan di Papua, di mana, itu pasti ada. Kenapa? Karena dia itu merupakan produksi massal. Terus yang E, lanjut yang E ya semuanya. Yang E ini ciri-cirinya hampir tidak ada variasi produk. Jadi produksi massal dia itu membuat produknya dia itu sesuai dengan standarnya pabrik. Jadi tidak bentuknya itu seperti itu. Jadi kalau kalian contoh telah lulus dari sini atau nggak usah lulus, kalian punya rezeki besar, terus kalian pengen beli motor, pengen beli mobil, contohnya expander atau kalau nggak kalian beli Brio, Brio Setia atau Brio E atau Brio tipe apa gitu. Jadi bentuknya itu nanti pasti semua, hampir semua itu nanti variasi produknya itu nanti kayak gitu semua, sama. Terus kalau kalian tanya, Pak, saya kemarin lihat di jalan lihat motor Brio bentuknya kok beda, Pak. Jadi itu dia membeli variasi sendiri. Jadi kalau kalian pengen membeli suatu produk, itu nanti bentuknya ya seperti itu, standar. Tapi kalau pengen divariasi, nah itu nanti baru kalian variasi sendiri. Makanya yang E itu hampir tidak ada variasi produk. Jadi produknya seperti itu. Makanya kalau kalian beli contoh Avanza, tipe E, teman kalian beli Avanza tipe E, semua mesti sama. Jadi nggak ada variasi seperti itu. Kecuali kalau produknya itu ada yang tulisannya limited edition. Limited edition itu artinya produknya itu terbatas, semakin produknya itu terbatas, itu nanti akan semakin mahal. Seperti itu. Tapi kalau yang produksi massal dalam jumlah besar itu nggak ada variasinya. Jadi kalau kalian pengen variasi sendiri, berarti itu nanti kalian harus membeli lagi. Seperti itu. Makanya kalau kalian beli motor, terus kalian di jalan ketangkap polisi, itu nggak mungkin. Polisinya nanyakan, loh ini kok knalpotnya seperti ini kok seperti ini, peleknya seperti ini, nggak seperti itu. Kenapa? Karena itu udah standar dari pabriknya seperti itu. Yang F sekarang, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Jadi karena produksi massal itu dibikin dalam jumlah yang besar, makanya produksi massal itu nanti harus mempunyai stok. Maksudnya gini, contoh kalian kerja di perusahaan Honda, contoh. Jadi kalau kalian perhatikan Honda PCX itu di dealer itu banyak, dijual di masyarakat juga banyak, dan di gudangnya itu nanti juga tersedia. Kenapa seperti itu? Karena itu nanti digunakan untuk stok. Jadi biar produknya itu tidak inden atau istilahnya itu pesan dulu, biar nggak seperti itu. Makanya semua produk itu pasti harus ada stok di gudangnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu nanti biar untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu nanti bisa cepat terpenuhi. Jadi karyawan masyarakat ada yang beli, konsumen ada yang beli, itu nanti barangnya langsung ada. Maksudnya itu biar seperti itu. Tapi bagaimana jika produk yang di gudangnya itu menumpuk, nggak laku, masih di gudang itu masih banyak. Itu namanya itu nanti overproduction atau kelebihan produk. Jadi kalau barangnya itu nanti nggak laku dan di gudang itu stoknya masih banyak, biasanya itu biar cepat laku perusahaan melakukan promosi. Kalau nggak melakukan diskon. Kalau kalian perhatikan untuk akhir-akhir ini karena di masa pandemi orang untuk membeli mobil itu jarang, makanya sekarang biar kendaraannya itu mobilnya itu cepat laku. Sekarang itu banyak ada promo-promo di dealer-dealer sepeda motor, dealer-dealer mobil. Bahkan sekarang itu kalau kalian perhatikan, sekarang itu ada DP untuk mobil aja 7 juta, 8 juta. Padahal dulu nggak ada. Dan kenapa sekarang ada? Karena stok barangnya itu menumpuk gitu. Ya seperti hukum ekonomi itu semakin barangnya itu semakin banyak, jadi harganya itu
semakin murah. Karena stok mobil di dealer itu banyak, makanya untuk harga-harga mobil, harga-harga motor sekarang banyak yang melakukan promo atau diskon. Alasannya apa? Biar produknya itu cepat laku atau produknya itu cepat terserap. Maksudnya seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Itu yang di slide itu masih di perusahaan ya, salah satu perusahaan mobil. Untuk kelebihan dan kekurangan produksi massal sekarang, kelebihannya. Jadi kelebihan yang pertama hemat biaya. Jadi dengan menggunakan produksi massal ini, maka biayanya itu akan semakin ringan. Semakin banyak kalian memproduksinya, maka biayanya itu akan semakin ringan. Saya ambil contoh. Jadi kalau kalian, saya ambil contoh motor saya Versa. Jadi motor Versa itu di pasaran kalau nggak salah sekitar 20 sekarang. Jadi untuk biaya produksinya sendiri itu nggak ada 10 juta, paling 8 berapa juta, nggak ada 9 juta. Terus kenapa bisa sampai 20 jutaan? Karena untuk biaya-biaya lainnya seperti itu. Makanya untuk kalian, setelah nanti kalian lulus, kalau pengen buka produksi, bikin yang kalau ada uangnya atau ada modalnya, nanti kalian bisa bikin produksi massal ini. Terus yang B, efisiensi waktu. Maksudnya efisiensi waktu, jadi produksi massal ini waktunya, pembuatan produknya itu cepat. Jadi kalau nanti kalian suatu saat aja, nanti kalau kalian pengen, nanti kita bisa berkunjung di perusahaan itu. Jadi mereka itu ditarget. Jadi satu hari itu harus bisa menghasilkan berapa produk seperti itu. Terus tingkat keakuratan tinggi yang C. Jadi produksi massal itu jenis barangnya itu bentuknya sama, terus akuratnya itu, keakuratannya itu sangat tinggi. Jadi kalau kalian beli mobil itu nanti bentuknya sama semua. Ambil contoh yang gampang, ballpoint. Jadi kalau kalian beli ballpoint, contoh mereknya Standar. Kalau lihat kalian beli ballpoint merek Standar, itu semua itu bentuknya sama. Nggak ada kan yang satu agak tinggi, satu agak pendek. Nggak ada, semua sama. Karena produksi massal itu keakuratannya tinggi. Dia menggunakan teknologi mesin yang bagus. Jadi nggak mungkin ada yang sampai menggunakan tenaga mesin yang modern. Jadi nggak ada yang istilahnya itu ada yang pendek, panjang kok. Jadi keakuratan dari produknya itu nanti bagus. Kalau produksi massal memang seperti itu. Terus yang D, tingkat produksi cepat. Jadi untuk produksi massal itu pembuatannya itu cepat sekali. Jadi ada targetnya. Jadi sehari itu harus memproduksi berapa produk. Biasanya seperti itu. Waktu itu saya pernah berkunjung beberapa bulan lalu, saya ke ke Sido Muncul. Itu saya lihat produksi dari Kuku Bima, itu mereka cepat. Jadi ada target. Jadi di target itu sehari harus berapa produk harus dihasilkan, seperti itu. Untuk kelebihannya itu sebenarnya kelebihannya masih banyak, tapi kita persingkat saja. Sekarang lanjut ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Jadi nanti kalau setelah lulus kalian kerja di perusahaan, kerja kalian itu monoton. Jadi setiap hari seperti itu terus. Kecuali kalau nanti kalian pindah ke bagian yang lain. Saya ambil contoh, setahun yang lalu saya berkunjung ke tempat pembuatan spare part itu di tromol Versa. Jadi kerjanya mereka itu nanti monoton. Jadi yang bagian nyetak terus, bagian yang ngerdusin atau making terus. Jadi kerjaannya itu mereka seperti itu. Yang paling kasihan itu kalau yang kerjanya itu bagian panas terus. Tapi itu nanti biasanya di rolling. Jadi nanti naik jabatan seperti itu. Jadi enaknya kalian itu nanti kerja di perusahaan, di sekolah itu tidak pernah melarang kalian untuk kerja bangunan. Nggak pernah melarang.
Tapi kalau bisa nanti kalian yang pengen bekerja, bekerjalah di industri. Kenapa? Di industri itu walaupun gajinya itu UMR, upah UMR itu upah minimum regional. Jadi kalau kalian tanya, Pak, gaji di Semarang berapa? Gaji di Surabaya berapa? Gaji di Jakarta berapa? Itu nanti kalian bisa lihat di UMR-nya itu. Kalian bisa searching di Google, kalian lihatin. UMR Grobogan, upah minimum regional Grobogan, nanti keluar contoh 18. Jadi kalau kalian kerja di Grobogan, itu gaji minimal kalian itu 1.800.000. Kalau kalian tanya lagi, Pak, itu tetangga saya kerja di Bungkuk kok gajinya bisa 2,5. Jadi 1.800.000 itu upah paling sedikit. Tapi nanti ada yang lembur, ada gaji yang lain, ada yang gaji yang lain itu bisa sampai 2,5 itu. Kayak tadi saya udah kasih tahu untuk yang contoh untuk perusahaan GS tadi. Jadi di GS itu masuknya Semarang, UMR-nya itu 2 juta sekian, tapi kenapa mereka bisa sampai 7 sekian, hampir 8, itu karena mereka itu lembur, ada biaya, ada gaji, ada lembur, ada gaji yang lainnya, dan ya apa, dapat tunjangan-tunjangan lainnya bisa sampai segitu, kayak gitu. Terus kalau ada yang tanya, Pak, teman saya kerjanya di Korea, gajinya 20 juta, ada yang di Taiwan gajinya 7 juta. Di sana gajinya besar, Pak. Saya pengen kerja di sana aja. Perlu kalian ketahuin, standar gaji di kita Indonesia sama di Korea itu sebenarnya sama. Cuma yang membedakan gajinya itu nanti di kurs rupiahnya. Jadi kalau mata uang Korea di kurs rupiah itu memang tinggi seperti itu. Tapi biaya hidupnya di sana juga tinggi. Makanya nggak semua orang yang kerja di Korea, di Jepang itu pasti sukses, nggak semua. Tapi banyak juga yang sukses. Jadi tergantung kaliannya sendiri. Tapi kalau kalian kerja di Indonesia dengan gaji 5 juta, 3 juta, dengan kalian tekun, itu nanti lama-lama enaknya kerja di perusahaan itu nanti setiap tahun itu ada kenaikan. Contoh, kalian kerja di Semarang, gaji kalian 3 juta, besok naik 4 juta, naik 3 juta berapa, 3 juta berapa. Jadi ada tingkat kenaikannya itu seperti itu kalau di perusahaan. Tapi kalau kalian kerja di bangunan, contoh sehari 100.000, itu nanti yang kalian dapatkan juga sampai kapanpun nanti 100.000, tapi naiknya sedikit. Makanya bukannya sekolah melarang kalian untuk kerja di bangunan, tapi lebih bagus nanti kalian kerja di perusahaan, maksudnya seperti itu. Terus yang C, saya lanjut yang C. Yang C itu nanti biaya mesin mahal. Jadi kenapa nggak semua orang itu bisa mendirikan industri? Karena biaya mesinnya itu sangat mahal. Jadi mesinnya itu harganya mahal. Oh, yang B kayaknya belum tadi. Untuk yang B, kurang beragamnya variasi produk. Jadi kekurangan dari produksi massal itu yang sudah saya jelaskan tadi, jadi bentuknya itu masih standar. Seperti itu. Bannya juga masih standar, lampunya juga masih standar. Seperti itu. Yang D, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Produksi massal bikinnya dalam jumlah yang besar. Jadi, kalau nanti kalian itu produknya nggak laku, itu nanti kalian akan rugi. Biar nggak rugi gimana? Seperti yang sudah slide yang tadi kita adakan promosi atau diskon. Lanjut. Untuk materi pertemuan pertama ini sudah cukup. Untuk tugas kalian dari materi yang sudah saya jelaskan itu tadi, tolong kalian salin materi PowerPoint ini di buku catatan kalian, kemudian kalian japri ke nomor saya 08 880 61 50 412. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Tolong kalian semangat untuk prakerinnya. Terus jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran secara daring. Saya tunggu untuk
tugas ini sampai jam 12 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.